Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer akan membahas materi dengan judul menu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Februari Giawa sebagai moderator dan juga sebagai pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu komunikasi face-to-face. Komunikasi face-to-face berbentuk komunikasi yang primitif dalam komunikasinya dengan teknologi. Kemudian mekanisme komunikasi yang sangat kompleks. Dan pada komunikasi face-to-face tidak hanya meliputi bicara dan pendengaran, tapi juga menggunakan bahasa tubuh dan tatapan mata. Di dalam komunikasi face-to-face ada 5 macam bagian. Yang pertama adalah personal space. Dalam komunikasi face-to-face, setiap orang cenderung mempertahankan jarak tertentu dengan lawan bicaranya. Kemudian konsep personal space berbeda untuk setiap negara dan juga budaya. Dan masalah personal space dapat timbul apabila percakapan dilakukan melalui video link. Yang kedua adalah kontak dan tatapan mata. Dalam berkomunikasi, kontak mata memberikan beberapa petunjuk antara lain perasaan tertarik atau bosan, otoritas atau power seseorang, dan kehadiran sosial atau sebagai audiensnya. Kemudian video tunnel memungkinkan kontak mata bahkan seluruh ekspresi wajah lawan bicaranya. Yang ketiga adalah gerak isyarat dalam bahasa tubuh. Dalam komunikasi, kita menggunakan tangan sebagai gerak isyarat untuk menunjukkan sesuatu. Yang keempat adalah back channel, di mana merespon dari pendengar berupa gerakan tubuh. Dengan adanya back channel, pembicara merasa bahwa pendengar cukup memahami pembicaraan. Yang kelima adalah turn taking, di mana proses peran dari pembicara dengan pendengar ditukar. Dalam proses turn taking, back channel biasanya merupakan bagian yang penting. Masuk kita pada materi yang kedua, yaitu CSCW atau Computer Support Cooperative Work, di mana bidang studi yang berfokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru untuk mendukung kerja kelompok. Hasil dari CSCW adalah groupware, yang mana groupware merupakan jenis software yang mendukung kerja kelompok atau work group yang terhubung ke jaringan dengan kebutuhan bekerja sama. Ada 3 fungsi percakapan dalam CSCW. Yang pertama, digunakan untuk menganalisa catatan atau transkrip. Kemudian konferensi elektronik ini akan membantu memahami seberapa baik partisipan menyalin dengan komunikasi elektronik. Yang kedua adalah digunakan sebagai petunjuk untuk keputusan desain, di mana pemahaman percakapan normal antara manusia untuk menghindari kesalahan besar dalam perancangan media elektronik. Yang ketiga adalah dapat digunakan untuk mengarahkan desain, menstrukturkan sistem dengan teori. Oke, perkenalkan, nama saya Martinus Gia, NPM 2011010140, kelas TIM 2002. Di dalam hal ini saya akan membacakan mengenai struktur percakapan dasar. Di mana pengertian percakapan? Percakapan sering kita artikan sebagai pertukar informasi antara suatu pihak dengan pihak lain. Pengertian itu adalah makna umum dari percakapan, tetapi sesungguhnya percakapan itu memiliki makna yang lebih luas dan spesifik. Menurut Ricord dan Attila Purba, percakapan dalam interoral dengan bertamuka antara 2 partisipan atau lebih, sedangkan menurut Antipurba, percakapan adalah pertukaran pembicaraan yang diawali dan diteruskan berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma kerjasama percakapan yang dipahami secara institusi dan dibutuhkan secara umum. Memang cukup sulit memahami pernyataan dari Attila Purba tersebut, tetapi dapat kita gambarkan bahwa
Maksudnya adalah percakapan bukan hanya sekedar pertukaran pembicaraan atau topik informasi semata, tetapi juga dibutuhkan keahlian atau percakapan tertentu agar percakapan lebih efektif. Percakapan merupakan pelatihan organ bicara kita dalam menggunakan bahasa. Hal ini dapat kita peroleh berdasarkan pengalaman dalam tata belajar bahasa serta berkata. Dengan belajar bahasa, kita akan lebih memahami cara memakai bahasa dan kosakata yang kita miliki akan lebih luas, sehingga kita akan lebih mudah mengungkapkan ide atau gagasan yang ada dalam pikiran kita yang berefek pada efektif komunikasi dengan orang bicara. Oleh karena itu, suatu percakapan perlu kita pahami dengan baik agar kompetensi percakapan mampu kita perbaiki dengan setiap masa sehari-hari. Pengertian percakapan itu sesungguhnya berkaitan erat dengan pengertian bahasa. Bahasa diperlukan sebagai media dan komunikasi verbal. Kaidah-kaidah bahasa dirumuskan dalam bentuk yang dicirikan elemen bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan simaktik. Melalui proses inilah struktur bahasa ditemukan. Oleh karena itu, struktur bahasa tidak dapat dipisahkan dari percakapan. Hal ini yang dirujuk bahwa percakapan adalah suatu aktivitas yang dipelajari untuk memperoleh kompetensi bahasa. Hal yang harus diperhatikan dalam percakapan mengatakan di antara karunia Tuhan yang paling besar bagi manusia ialah kemampuan berbicara, kemampuan untuk mengungkapkan isi hati dengan bunyi yang dikeluarkan dari mulutnya. Dengan berbicara kita dapat menyampaikan aspirasi kita dan kita mampu bertukar pikiran dengan orang lain, sehingga tidak heran jika ada asumsi yang mengatakan selama ada kesempatan untuk bicara, tidak masalah yang tidak lagi dipecahkan diselesaikan. Perkenalkan, nama saya Rosmawati Duru, NPM 20110123. Aku membaca nomor 4 dan nomor 5. Pertama, nomor 4, komunikasi berbasis teks. Dalam grup Word yang asinkronus dan beberapa sistem sinkronus, bentuk komunikasi langsung dominan adalah berbasis teks. Ada 4 tipe komunikasi tekstual dalam grup Word. 1. Distrinsik, 2. Linear, 3. Non-linear, 4. Spatial. Beberapa masalah yang tipe dalam komunikasi berbasis teks. 1. Back channel, kehilangan backchannel dan nada suara serta bahasa tumbuh pembicaraan. 2. Crowding. Crowding adalah sifat dari channel di mana para pembicara berkomunikasi. Dalam sistem berbasis teks, partikel yang berbeda dapat menyusun simultaneously tapi kurang contemplative, yaitu pertama turtakin. Tidak adanya backchannel menimbulkan kesulitan bagi pendengar untuk menginterupsi percakapan atau turtakin. 2. Konteks. Hilangnya backchannel dan kemungkinan giliran yang overlapping menyebabkan sulitnya menentukan konteks dari ungkapan tekstual. 3. Hiperteks. Berkurangnya lagi langkah dari percakapan berbasis teks berarti bahwa partisipan dipaksa untuk meningkatkan granularity pesan. Ini dapat diatasi dengan pesan multipleksi. Sistem MI terstruktur yang komunal, komunikasi berbasis teks. 1. Dalam grup Word yang asinkronus dan beberapa sistem sinkronus, bentuk komunikasi langsung dominan adalah berbasis teks. 2. Komunikasi berbasis teks dalam sistem grup Word seperti tiruan dari percakapan berbasis teks. Pertama, backchannel. Kehilangan backchannel dan nada suara serta bahasa tubuh pembicaraan. 2. Grounding constraint adalah
Sifat dari channel di mana para pembicara berkomunikasi meliputi 1. Contemporaneity, ucapan didengar dengan segera setelah diucapkan. 2. Simultaneity, partipan dapat mengirim dan menerima pada waktu yang bersamaan. 3. Sequential, ucapan-ucapan diurutkan dalam sistem berbasis teks. Partipan yang berbeda dapat menyusul simultaneous tapi kurang contemporaneity. 3. Turtaking, tidak adanya back channel menimbulkan kesulitan bagi pendengar untuk menginterupsi percakapan atau turtaking. 4. Konteks, hilangnya back channel dan kemungkinan giliran yang overlapping menyebabkan kesulitan menentukan konteks dari ungkapan tekstual. 5. Hypertext, berkurangnya langkah dari percakapan berbasis teks berarti bahwa partipa dipaksa untuk meningkatkan granulitik pesan. Ini dapat diatasi dengan pesan multiple key karena kelompok. Perilaku kelompok lebih kompleks, terutama apabila kita memperhatikan hubungan sosial yang dinamis selama bekerja dalam kelompok. Dinamika kelompok. Pertama, peran dan hubungan di dalam kelompok dapat berubah secara dramatis dalam suatu kurun waktu saat melaksanakan suatu pekerjaan. B. Nama peran seseorang dapat menimbulkan masalah. Seorang disebut penulis buku tapi sebenarnya ia hanya memberikan ide yang komentar tapi tidak menulis satu kata pun. C. Anggota dan struktur kelompok juga dapat berubah setiap saat. D. Keluar atau masuknya anggota dalam kelompok dapat mengubah perilaku kelompok. Anggota kelompok yang baru memilih masalah khusus dalam beradaptasi dengan budaya kelompok. Sistem group war dapat membantu dengan cara mencatat secara dari kelompok. Oke, terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rafa Dava Arianda, NPM 20110145. Materi ke-6, dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jis antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Dinamika sendiri berasal dari kata dinamika dan kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok adalah menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang akan dihadapinya, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Konsep dasar dinamika kelompok adalah suatu istilah yang digunakan untuk menghubungkan kekuatan aspek pekerjaan kelompok. Pada dasarnya, dinamika kelompok mengacu pada kekuatan internasional dalam kelompok yang ditata dan dilaksanakan untuk menuju tujuan para anggota. 7 aspek dalam dinamika kelompok. 1. Adaptasi. 2. Pencapaian tujuan. 3. Integrasi. 4. Pola pemeliharaan dan perluasan. 5. Komunikasi kelompok. 6. Konflik antar kelompok. 7. Kohesi atau hubungan antar. Nama saya Seperti Nusia, NPM 201102. Saya akan melanjutkan judul Kondisi terdistribusi. Kondisi terdistribusi adalah pendekatan penelitian ilmu konflik yang dikembangkan oleh antropolog kognitif Edwin. Sebenarnya distribusikan dalam sistem sosial kultural yang merupakan alat untuk berpikir dan memahami dunia. Dengan demikian, penduduk asli Kepulauan Carolina dapat melihat langit
dan mengatur persepsinya tentang rasa bintang khas budaya. Pengelompokan bintang berbeda dari rasa bintang tradisional baru dan menggunakan posisi bintang di langit sebagai peta yang mengarahkan dirinya di luar angkasa saat berlayar semalam. Interaksi ini dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis proses yang berbeda. Proses kognitif dapat didistribusikan ke seluruh anggota kelompok sosial. Proses kognitif dapat didistribusikan dalam arti bahwa operasi sistem kognitif melibatkan koordinasi antara struktur internal dan eksternal, materi atau lingkungan. Proses dapat didistribusikan melalui waktu sedemikian rupa sehingga produk dari peristiwa sebelumnya dapat mengubah sifat peristiwa terkait. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yang judulnya faktor-faktor organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berorganisasi sangat banyak. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan meliputi proses memproses dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi, perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. 2. Budaya. Adanya konsep budaya juga dikembangkan oleh organisasi menjadi bagian yang berkaitan dengan. Nah, sekian saja pemaparan materi tentang face to face dan CSCW. Bila ada kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.